Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mustatiah dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Instansi Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar dengan pendekatan Problem Based Learning, PBL, dan teknologi AI. Baik anak-anak, karena kemarin kita sudah ulangan harian, jadi hari ini kita akan belajar materi statistika, khususnya cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan menghitung nilai min, median, dan modus. Coba perhatikan, ini adalah data nilai ujian matematika kalian. Datanya masih acak ya. Nah, data ini disebut data mentah, artinya datanya belum diurutkan dan belum disajikan dengan rapi. Jadi agak susah kalau langsung mau kita analisis. Kira-kira bagaimana ya supaya kita tahu berapa nilai tengahnya, berapa rata-ratanya, dan berapa nilai yang sering muncul. Nah, ini yang kita akan pecahkan menggunakan bantuan AI. Kira-kira bagaimana supaya data ini lebih mudah dibaca dan dipahami? Oke, silahkan. Betul sekali, kita bisa menyajikan data ini dalam bentuk tabel dan diagram supaya datanya lebih jelas. Nah, karena sekarang kita akan belajar materi statistika, khususnya cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan menghitung nilai min, median, dan modus, maka ibu mempunyai suatu permasalahan lain. Misalnya, kalian adalah asisten guru yang diminta untuk menganalisis hasil nilai ujian matematika kalian, dan nilainya itu masih acak. Dan guru itu ingin tahu apakah hasilnya sudah merata atau belum. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel? Pertanyaan kedua, setelah data itu tersaji dengan rapi, kira-kira berapa nilai rata-ratanya atau min, berapa nilai tengahnya atau median, dan berapa nilai yang sering muncul atau bisa disebut dengan modus. Oke, pertanyaan-pertanyaan tadi kita simpan dulu ya. Seiring berjalannya pembelajaran ini, kalian akan mengetahui jawaban dari masalah tersebut. Kita bukan hanya menghitung manual ya, tapi nanti juga menggunakan bantuan AI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke anak-anak, sekarang ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, bagian bangku selatan, kelompok kedua, bagian bangku tengah, dan kelompok ketiga, bagian bangku utara. Nah, ibu akan membagikan lembar kerja. Silahkan kalian tuliskan nama anggota kelompoknya dan kelompok keberapa. Nah, di lembar kerja ini terdapat permasalahan yang mana kalian diminta untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan menghitung nilai min, median, dan modus. Oke, ini lembar kerja untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk kelompok 1 silahkan kerjakan menggunakan perhitungan manual ya, dan kelompok 2 mengerjakan menggunakan bantuan AI, dan kelompok ketiga menggunakan perhitungan manual dan juga menggunakan bantuan AI. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, saling bekerja sama ya, supaya cepat selesai dan segera menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, masing-masing kelompok sudah punya tugasnya. Misalnya kelompok 1 mulai mengurutkan datanya dulu dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Setelah diurutkan, lalu hitung berapa kali setiap nilai yang muncul. Itulah tabel frekuensi.
Apakah ada yang kesulitan? Nah, oke, tidak ada. Nah, untuk kelompok 2, silahkan buka bantuan AI. Misalnya ChatGPT, Perplexity, dan Gemini atau yang lainnya. Cukup masukkan datanya lalu minta AI untuk menghitung mean, median, dan modus. Lihat AI menghitung lebih cepat, tapi jangan langsung percaya ya. Nah, untuk kelompok 3 nanti yang akan memverifikasi hasilnya. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan manual masalah yang didiskusikan oleh siswa. Untuk menentukan tabel frekuensinya, kita urutkan dulu nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu hitung berapa kali setiap nilai yang muncul. Untuk menghitung mean, median, dan modus, langsung substitusikan ke dalam rumusnya. Dan ini merupakan hasil dari perhitungan dengan menggunakan bantuan AI ChatGPT. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya, langsung masukkan soal dan minta ChatGPT untuk menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan menghitung nilai mean, median, dan modusnya. Setelah saya simpulkan, hasil dari perhitungan manual dan hasil dari perhitungan menggunakan bantuan AI itu hasilnya sama. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Kira-kira bagaimana hasil perhitungan manual? Oke, silahkan kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Lanjut, kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira bagaimana hasil menghitung menggunakan bantuan AI? Silahkan kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ternyata menarik ya, hasil dari perhitungan manual dan bantuan AI itu konsisten. Artinya AI bisa menjadi alat bantu yang efisien, tetapi kita juga wajib untuk memahami konsepnya. Benar sekali ya apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi, bahwasanya jika kita ingin menyajikan data ke dalam bentuk tabel, pertama kita urutkan dulu datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, lalu kita hitung berapa kali setiap nilai yang muncul. Nah, dari situ kita bisa membuat tabel frekuensi. Dan jika kita ingin mencari nilai mean, median, dan modus, maka kita bisa menggunakan rumus seperti yang ada di papan. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya. Apakah ada yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Tono. Benar sekali, kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan bagaimana cara menghitung mean, median, dan modus, dan kita bisa menghitung menggunakan bantuan teknologi AI. Dari kegiatan ini, kita bisa mengetahui bahwasanya AI menjadi alat bantu untuk menganalisis data, tapi pemahaman konsep jauh lebih penting. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana cara menghitung mean, median, dan modus. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Oh, tidak ada. Berarti sudah mengerti semua ya. Alhamdulillah. Sebagai tugas rumah, coba kalian cari satu contoh dari kehidupan nyata seperti nilai ujian, tinggi badan, berat badan, atau jam belajar teman-teman. Nanti kalian sajikan ke dalam tabel frekuensi, lalu hitung nilai mean, median, serta modusnya. Kalian juga bisa menggunakan bantuan teknologi AI.
Tapi jangan lupa ditulis juga langkah manualnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.